Di balik setiap klik, setiap unggahan, dan setiap jejak digital tersimpan bukti yang tak pernah benar-benar hilang. Di era pemilu modern, ancaman tidak hanya hadir di lapangan, tetapi juga bersembunyi di layar dan jaringan. Menelusuri jejak manipulasi, membongkar disinformasi, dan memastikan setiap proses demokrasi berjalan jujur dan adil. Dari lantai 2 rooftop kantor Bawaslu Kabupaten Bangkalan, kami hadir dalam Bawaslu Membelajarkan dengan tema Penguatan Pengawasan Pemilu di Era Digital. Pengenalan Forensik Digital. Kita sambut presenter kita, Zainal Arifin, Ahmad Mustain Saleh, Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat Bawaslu memegang peranan strategis dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara efektif sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam menghadapi tantangan pemilu yang semakin kompleks, baik dari segi regulasi, transparansi publik, maupun dinamika sosial politik dan perkembangan teknologi, diperlukan pengawas pemilu yang tidak hanya memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kecakapan teknis dan manajerial yang mumpuni. Meskipun tahapan pemilu serentak 2024 telah usai, tanggung jawab kelembagaan tidak berhenti. Justru pada saat masa non-tahapan inilah momentum strategis terbuka lebar untuk melakukan konsolidasi organisasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pengawasan sebelumnya. Peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju pemilu dan pemilihan 2029. Tentunya, ke depan tantangan akan semakin besar, baik dari sisi regulasi, partisipasi publik, maupun potensi pelanggaran pemilu. Dalam konteks ini, pengawas pemilu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi dinamika pengawasan di era digital. Kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di ruang digital menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawas pemilu dalam aspek forensik digital merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Kita ketahui bersama, tahapan pengawasan dari tahun 1955 hingga tahun 2004 masih menggunakan mekanisme pengawasan secara konvensional atau bersifat administratif. Memasuki tahun 2007 hingga saat ini, tahun 2026, di era digital, komputer mulai masuk, handphone, internet, media massa, dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam praktik pemilu. Kampanye politik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga dilakukan melalui media sosial dan platform digital. Hal ini memunculkan berbagai bentuk pelanggaran baru seperti kampanye hitam, penyebaran informasi, dan manipulasi opini publik. Pengawasan pemilu di era digital menuntut kemampuan baru
termasuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti digital. Pendekatan forensik digital menjadi penting untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Sahabat Bawaslu, mari kita ulas tantangan pengawasan pemilu di era digital. Terdapat beberapa problematika yang akan dihadapi di era pengawasan digital. Pertama, terdapat volume data yang sangat besar atau big data monitoring. Yang kedua, sifat bukti digital yang mudah hilang atau dimanipulasi. Ketiga, adanya keterbatasan akses pada platform digital. Keempat, kecepatan penyebaran informasi. Kelima, munculnya teknologi manipulatif canggih seperti deepfake dan kecerdasan buatan AI. Keenam, keterbatasan perangkat dan kompetensi teknis. Ketujuh, tantangan dalam identifikasi pelaku. Delapan, legalitas bukti dari pelapor. Yang terakhir, keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Menjawab kebutuhan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan inovasi kompetensi melalui simulasi Bawaslu Membelajarkan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mendapatkan bagian untuk menjelaskan klaster 4, teknologi digital dan cyber security dengan topik penguatan pengawasan pemilu di era digital. Pengenalan forensik digital. Materi selanjutnya akan disampaikan presenter kedua, Ahmad Mustain Saleh. Terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya kita akan membahas forensik digital. Apa itu forensik digital? Forensik digital merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan identifikasi, akuisisi, analisis, dan pelaporan data digital yang diperoleh dari perangkat elektronik dengan cara yang dapat diterima oleh hukum. Forensik digital juga mencakup prosedur ilmiah untuk menjaga keaslian data, memastikan rantai bukti, serta menerapkan metode yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Ruang lingkupnya meliputi perangkat komputer, ponsel, jaringan, media penyimpanan, hingga platform digital seperti media sosial hingga layanan cloud. Lalu, apa itu tujuan dari forensik digital? Ada 3 tujuan dari forensik digital. Pertama, mengungkap fakta, mengidentifikasi pelaku, serta menyajikan bukti yang sah. Adapun jenis-jenis forensik digital terbagi dalam 5 hal. Pertama, komputer forensik, network forensik, mobile forensik, cloud forensik, dan terakhir memori forensik. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan proses forensik digital. Pada tahapan ini juga ada 4 tahap yang harus kita lalui. Step pertama adalah identifikasi bukti digital. Step kedua, akuisisi atau pengambilan buktinya. Yang ketiga, analisis bukti digital. Dan terakhir, pelaporan bukti digitalnya. Kita akan mulai yang pertama, identifikasi bukti digital. Identifikasi bukti digital merupakan proses mengenali, menandai objek atau sumber data digital yang berpotensi mengandung informasi yang relevan dengan sebuah kasus pelanggaran pemilu. Tujuan dilakukan identifikasi bukti digital adalah untuk menentukan sumber data digital yang relevan dengan kasus, menentukan jenis bukti yang harus dikumpulkan, seperti file, log, pesan, metadata, dan yang lain-lain. Tujuan berikutnya, menjaga integritas bukti. Hal ini agar tidak terjadi perubahan selama dalam proses pemeriksaannya. Dan tujuan yang terakhir, menjamin keberlanjutan rantai bukti. Hal ini agar bukti yang kita miliki dapat sah berlaku di pengadilan. Selanjutnya adalah akuisisi bukti digital. Akuisisi bukti digital merupakan proses menyalin atau mengekstrak data dari sumber digital ke media lain dengan cara tidak merubah data asli, serta
mendokumentasikannya dengan baik. Tujuannya adalah agar data yang kita dapatkan dapat kita salin bit demi bit dari bukti aslinya. Adapun prinsip dasar akuisisi bukti digital, yang pertama, jangan sampai mengubah bukti aslinya. Hindari kita melakukan operasi apapun pada perangkat asli yang dapat merubah datanya. Semisal, kita jangan sampai membuka aplikasi, jangan mengunduh file, jangan menghapus apapun. Selain itu, kita juga dituntut untuk membuat salinan idealnya. Bukti digital harus disalin ke media yang lain. Untuk pengawas pemilu, dalam akuisisi bukti bisa diterapkan langkah-langkah seperti screenshot, yakni mengambil gambar layar untuk bukti visual, perekaman layar atau screen recording, yakni merekam aktivitas di layar untuk bukti yang sifatnya dinamis, misalnya video rekaman yang ada pada platform tertentu. Selanjutnya, menyimpan halaman web atau save page as, menyimpan tampilan halaman web untuk nantinya akan kita analisa bersama. Langkah selanjutnya adalah penggunaan alat bantu sederhana. Jika memungkinkan dan sesuai prosedur, gunakan alat bantu seperti aplikasi pengunduh konten dari media sosial atau alat yang dibutuhkan untuk menyimpan log. Selanjutnya adalah pencatatan hash. Hal ini untuk membuat kopi asli dari file yang dijadikan bukti. Maka proses hashing nantinya dapat digunakan sebagai identifikasi dari sidik jari. Kita memasuki pada tahapan analisis bukti digital. Analisis bukti digital merupakan proses memeriksa dan menguji bukti digital untuk menemukan informasi yang relevan, mengaitkannya dengan dugaan pelanggaran, dan membentuk kesimpulan yang didukung oleh fakta tentunya. Pemeriksaan konten terdiri dari langkah pertama kita membaca dan memahami. Membaca isi teksnya, menonton videonya, melihat gambar untuk memahami pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, membandingkan. Membandingkan informasi yang ditemukan dengan peraturan perundang-undangan pemilu atau jadwal kampanyenya. Selanjutnya adalah analisis metadata. Analisis metadata terdiri dari dua macam, yakni metadata file dan metadata email. Metadata file merupakan informasi yang tersembunyi dalam sebuah file, misalkan foto, dokumen, seperti tanggal pembuatannya, tanggal modifikasinya, nama pembuat, jenis perangkat yang digunakan, koordinat GPS untuk foto. Hal ini bisa diakses melalui properti file pada sistem operasi. Sedangkan metadata email atau kita mengenalnya dengan header email merupakan informasi tentang alur pengiriman email, termasuk server yang dilewati, waktu pengiriman di setiap server, serta alamat IP pengirim. Selanjutnya adalah analisis jejak digital atau kita kenal dengan digital footprint. Antara lain, riwayat peramban atau browser history, yakni melacak situs web yang dikunjungi oleh sebuah akun atau perangkat. Sedangkan log aktivitas, menganalisis catatan aktivitas pada sebuah akun atau sistem. Yang paling bawah, koreksi dan verifikasi. Koreksi dan verifikasi antara lain membandingkan sumber, membandingkan informasi dari sumber satu dengan sumber yang lain untuk memastikan konsistensi dan kebenarannya. Lalu verifikasi pengguna atau akun. Dengan apa? Mencoba memverifikasi identitas pemilik akun atau perangkat jika itu memungkinkan dan diperlukan. Tahapan keempat adalah pelaporan bukti digital. Pada tahapan ini, kita mendokumentasikan temuan dari analisis bukti digital dalam bentuk laporan yang jelas, ringkas, objektif,
dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya atasan kita, tim investigasi, atau pengadilan. Pelaporan bukti digital harus mampu menyajikan informasi yang terstruktur, mulai dari latar belakang kasus, metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis datanya, hingga hasil temuan yang diperoleh. Setiap temuan tentunya harus dijelaskan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang akan diinvestigasi. Dalam forensik digital, ada hal yang sangat penting juga kita ketahui, yakni etika dan legalitas forensik digital. Dua hal ini merupakan dua pilar fundamental dalam forensik digital, guna memastikan proses yang dilakukan berjalan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa itu etika dalam forensik digital? Memastikan integritas pengawas dan pelapor serta pemohonnya. Sedangkan legalitas, yaitu memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses penegakan hukum pemilu. Dari aspek legalitas, seluruh proses forensik digital harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan, penyitaan, analisis bukti digital harus dilakukan secara sah. Misalnya, melalui izin resmi atau prosedur hukum yang diterapkan. Hal ini penting agar bukti yang diperoleh memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima dalam proses peradilan. Prinsip etika dalam forensik digital ada 4. Yang pertama, transparansi, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Transparansi adalah menjaga kepercayaan publik. Itu sangat penting dan sangat utama. Integritas mengharuskan analisis forensik untuk menjaga keaslian data dan tidak melakukan manipulasi apapun terhadap bukti digital. Objektivitas menuntut sikap kita netral, di mana setiap analisis dilakukan berdasarkan fakta tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu ataupun kepentingan apapun. Kerahasiaan berkaitan dengan kewajiban menjaga informasi yang sensitif yang ditemukan selama proses investigasi agar tidak disalahgunakan dan disebarluaskan tanpa izin. Sahabat Bawaslu, lalu bagaimana penerapan forensik digital dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan? Mari kita saksikan bersama selanjutnya pemaparan dari presenter ketiga kita, Bapak Mukhlis SH MH. Sahabat Bawaslu, kita awali dengan membahas peran digital forensik. Peran forensik digital dalam menangani kasus dugaan pelanggaran pemilu menjadi semakin krusial. Seiring perkembangannya, ruang digital sebagai arena utama aktivitas politik. Dalam banyak kasus, pelanggaran tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui media sosial, aplikasi pesan, hingga platform digital lainnya yang meninggalkan jejak elektronik. Disinilah forensik digital hadir sebagai pendekatan ilmiah untuk mengungkap fakta secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 4 peran forensik digital dalam pengawasan pemilu. Yang pertama, identifikasi penyebaran hoax. Yang kedua, identifikasi kebocoran data. Yang ketiga, identifikasi barang bukti. Dan yang terakhir dan keempat, identifikasi metadata file. Yang pertama, identifikasi penyebaran hoax, yakni 1. Mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan hoax, melacak sumber asli penyebaran hoax jika memungkinkan. Yang berikutnya, mengumpulkan data bukti postingan, tangkapan layar, URL, dan metadata yang relevan.
Yang keempat, menganalisis pola penyebaran dalam jangkauan hoax. Yang kedua, identifikasi kebocoran data, yaitu pertama, menyelidiki bagaimana data tersebut bisa bocor. Yang berikutnya, mengidentifikasi sumber kebocoran, misalnya celah keamanan pada server, akun yang diretas. Berikutnya, menganalisis jenis data yang bocor dan siapa saja yang terdampak. Yang terakhir, mengumpulkan log akses pada aktivitas pada sistem data pemilih. Yang ketiga, identifikasi barang bukti. Pertama, melakukan akuisisi data secara forensik tanpa mengubah isi asli flash disk. Membuat salinan image yang terverifikasi melalui nilai hash untuk memastikan keaslian dan integritas data. Berikutnya, menganalisis isi flash disk seperti dokumen, email, atau alat bukti digital lainnya yang mengindikasikan pelanggaran pemilu. Yang berikutnya, menyusun laporan hasil forensik digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang keempat, identifikasi metadata file. Pertama, membaca data dan mengekstrak metadata untuk mengidentifikasi keaslian dan kronologi pembuatan file. Berikutnya, menentukan konteks kejadian seperti waktu, lokasi, dan perangkat yang digunakan untuk membuat bukti digital. Terakhir, membandingkan metadata dengan data lain guna menemukan ketidaksesuaian atau indikasi manipulasi file. Sahabat Bawaslu, bagaimana penerapan digital forensik dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Bangkalan? Mari saksikan video berikut ini. Dalam 2 kali pemilu dan 2 kali pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah menangani berbagai pelanggaran, termasuk yang melibatkan alat bukti digital. Salah satu kasus terjadi pada pemilu 2024 terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat berupa foto dan video yang menunjukkan seorang ASN pemerintah Kabupaten Bangkalan hadir dan terlibat dalam kegiatan kampanye. Menindaklanjuti bukti tersebut, Bawaslu melakukan proses identifikasi, akuisisi, dan analisis, lalu menindaklanjuti ke penanganan pelanggaran. Selanjutnya, Bawaslu memanggil saksi dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian, terlapor terbukti secara sah melanggar ketentuan netralitas ASN. Atas temuan tersebut, Bawaslu meneruskan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan PJ Bupati Bangkalan untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Data digital dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Pada pemilihan tahun 2018, terdapat 5 laporan dan 10 temuan. Pada pemilu tahun 2019, terdapat 28 laporan dan 6 temuan. Sedangkan pada pemilu tahun 2024, terdapat 44 laporan dan 11 temuan. Dan pada pemilihan tahun 2024, terdapat 22 laporan dan 12 temuan. Dari data penanganan pelanggaran tersebut, terdapat beberapa bukti digital. Bukti digital merupakan elemen penting dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Berikut bukti digital yang digunakan dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, yaitu 1. Terdapat 5 bukti postingan media sosial menunjukkan aktivitas kampanye, hoax, atau ujaran kebencian yang terjadi di platform digital. Kedua, terdapat 1 bukti chat percakapan WhatsApp menggunakan komunikasi antar individu atau kelompok yang bisa mengandung unsur pelanggaran, seperti koordinasi kampanye ilegal atau politik uang. 3. Terdapat 17 foto atau video merekam kejadian nyata di lapangan seperti kegiatan kampanye
pelanggaran atau aktivitas yang melanggar aturan pemilu. 4. Terdapat 5 flash disk sebagai media penyimpanan bukti digital yang telah dikumpulkan, baik berupa dokumen, rekaman, ataupun data lainnya. Yang kelima, terdapat 3 tangkapan layar berita media online digunakan untuk mendokumentasikan informasi atau pemberitaan yang berpotensi melanggar, seperti kampanye terselubung dan penyebaran informasi tidak benar. Kesimpulan, pemahaman terhadap forensik digital memberikan kemampuan bagi pengawas pemilu untuk mengidentifikasi, memperoleh, menganalisis, dan melaporkan bukti digital secara tepat, akurat, dan beretika. Adanya forensik digital sangat membantu pengawas pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dalam melakukan penanganan pelanggaran pada era teknologi digital. Pengawas pemilu diharapkan mampu menjalankan peran strategis secara lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Kesadaran terhadap keamanan digital serta keterampilan dasar dalam menjaga data dan sistem menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas dan terpercaya. Dengan komitmen dan dedikasi bersama, diharapkan setiap pengawas pemilu dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan informasi, transparansi proses, serta keadilan pemilu di era digital ini. Dari penjelasan yang telah disampaikan, berikut beberapa rekomendasi untuk pengawasan ke depan. Pertama, peningkatan kapasitas SDM. Pengawas pemilu perlu dibekali pelatihan berkelanjutan terkait forensik digital, termasuk teknik pengumpulan bukti, analisis data digital, dan penyusunan laporan yang sesuai standar hukum. Kedua, penguatan regulasi, mendorong penyempurnaan regulasi yang secara spesifik mengatur penanganan pelanggaran pemilu berbasis digital. Ketiga, penyediaan infrastruktur dan teknologi. Diperlukan dukungan perangkat dan aplikasi forensik digital yang memadai untuk menunjang proses investigasi, seperti tools analisis media sosial, pengamanan data, dan pelacakan jejak digital. 4. Penyusunan SOP dan standar etika. Perlu adanya pedoman operasional yang menjelaskan terkait tata cara pengelolaan bukti digital, mulai dari pengambilan, penyimpanan, hingga pelaporan, agar menjaga keabsahan dan integritas bukti. Kelima, penguatan kerjasama antar lembaga, kolaborasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, ahli IT, Komdigi, dan platform digital sangat penting untuk memperkuat proses penelusuran dan pembuktian pelanggaran. Keenam, peningkatan literasi digital publik, mengedukasi masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi digital serta berperan aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu di ruang cyber. Forensik digital bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam pengawasan pemilu modern. Di era digital, jejak pelanggaran tidak hanya terlihat, tetapi tersembunyi dalam data. Disinilah forensik digital mengambil peran penting, membuka kebenaran, dan memastikan setiap proses pemilu tetap berjalan jujur dan adil. Pengawasan yang kuat hari ini adalah fondasi demokrasi yang terpercaya di masa depan. Matur Sekarko, salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.